Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Lele Nur Pratiwiningsih MPD yang berjudul Pertanyaan Siswa dan Pembelajaran Berbasis Proyek. Saya Najma Aini Al-Hanifah dengan NIM 862062300001. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Tisha Feka Najila dengan NIM 862062300016 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Winadi Nurafani dengan NIM 862062300023 sebagai pemateri ketiga atau terakhir. Untuk materi yang pertama yaitu ada question student have, yaitu pertanyaan siswa. Question student have adalah suatu variasi dari pembelajaran aktif yang berarti pertanyaan siswa. Question student have yang tidak menakutkan yang dapat dipakai untuk mengetahui kebutuhan dan harapan peserta didik. Teknik ini menggunakan elisitasi dalam memperoleh partisipasi peserta didik secara tertulis. Metode question student have. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa adalah dengan menggunakan metode question student have atau metode pertanyaan tertulis. Metode question student have mengajak siswa untuk aktif bertanya dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan memberikan arahan pada pertanyaan yang diajukan siswa. Metode ini diterapkan dengan memberi ruang bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan secara bebas terkait materi yang tengah dipelajari. Keberlanjutan dalam pendekatan proses pembelajaran ini telah memberikan dampak positif yang nyata, terutama dalam peningkatan partisipasi siswa, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan peningkatan daya ingat serta pemahaman mereka. Implementasi metode ini secara positif meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa lebih aktif berperan dalam pembentukan pemahaman kelas, merasa dihargai, dan memiliki kontribusi yang berarti. Pengembangan keterampilan berpikir kritis. Metode ini membuka peluang pengembangan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar untuk bertanya secara relevan. Mengasah kemampuan merumuskan pertanyaan yang mendalam dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Peningkatan daya ingat dan pemahaman. Partisipasi aktif dalam proses dan tanya jawab memberikan dampak positif pada daya ingat dan pemahaman siswa. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan question student have. Yang pertama, pelaksanaan proses pembelajaran ditekankan pada keaktifan belajar siswa dan keaktifan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang serasi dan menantang pola interaksi siswa. Yang kedua, siswa termotivasi dalam belajar dan siswa akan mendapat kemudahan dalam menerima dan memahami materi yang diajarkan.
karena terjadi timbal balik antara guru dan siswa. 3. Mendapat partisipasi siswa melalui tulisan, sehingga sangat baik bagi siswa yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan, keinginan, dan harapan-harapan melalui percakapan. Yang keempat, siswa tidak hanya mendengarkan tetapi perlu membaca, menulis, berdiskusi, mendorong siswa untuk berpikir dalam memecahkan suatu soal. Yang kelima, dapat menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran, memperkuat dan memperlancar stimulus respon siswa. Adapun kelemahannya menurut Hartono, yang ke-1 memakan waktu yang banyak. Yang kedua, tidak semua materi bisa digunakan model pembelajaran question student have. Misalnya, pada materi pelajaran singkat, karena tidak terlalu banyak pertanyaan yang akan diajukan siswa. Selanjutnya, Project Based Learning. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Tujuan Project Based Learning yaitu melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Project Based Learning. Satu, bisa meningkatkan ketekunan peserta didik saat pembelajaran. Yang kedua, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif. Ketiga, keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu proyek semakin terasa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Yang kelima, melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Adapun kelemahannya, ke-1, membutuhkan peralatan yang lebih kompleks, sehingga dibutuhkan tim teaching. Yang kedua, perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. Yang keempat, proyek akan terhambat jika peserta didiknya pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Selanjutnya, sintak model pembelajaran. Sintak pembelajaran merupakan tahapan atau fase yang harus dikerjakan pada pembelajaran. Dengan adanya sintak, alur kegiatan pembelajaran menjadi jelas dan terstruktur. Materi selanjutnya itu ada sintak model pembelajaran. Sintak model pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa. Pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Penyusunan desain proyek bersifat kolaboratif, artinya kerjasama antara guru dan peserta didik. Ketiga, membuat jadwal aktivitas. Setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memonitor kegiatan mereka. Hal itu untuk menjaga agar suasana belajar tetap kondusif. Kelima, menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan akan diuji dan dinilai oleh guru. Keenam, mengevaluasi pengalaman.
Evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Untuk selanjutnya itu ada contoh project basic learning. Nah, contohnya itu ada mata pelajaran IPA kelas 9 dengan kompetensi dasar 3.10, menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. 4.10 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar dengan topik bioteknologi dengan waktu 45 hari atau 1,5 bulan. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari materi di atas itu adalah pertanyaan siswa dan pembelajaran berbasis proyek PBL itu saling berkaitan dalam proses belajar aktif. Pertanyaan siswa memicu pemikiran kritis dan penjelajahan lebih lanjut, sementara PBL menyediakan kerangka kerja untuk menerangkan pemahaman dalam konteks nyata. Kedua pendekatan ini mendukung pembelajaran yang lebih bermakna, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga peserta aktif yang terlibat dalam proses pencarian dan penerapan pengetahuan. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even